ujian bagi orang yang berkecukupan itu dua. Satu lalai, dua sombong. Tapi kalau kita lagi prihatin banyak masalah, kita dapat dua rezeki. Apa itu? Satu rezekinya adalah rezeki kesabaran. Yang kedua apa? Kesadaran. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul di tempatnya Bieja yang memang didesain untuk ngumpulin semua keluarga. Jadi kalau rumahnya rada gedean. Itu proposal dari keluarga semua memang. Karena yang lain rumahnya lebih sempit, nggak bisa muat. Jadi sekali lagi Pandeglang muat juga, tapi bentuknya belum belajar arsitektur ya. Rumah tumbuh namanya, jadi sesuai uangnya ada baru dibangun. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, serta kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memang bersyukurnya itu maksimal karena waktu bulan puasa kemarin kita buka puasa dan sahur bersama di sini, keluarganya almarhum Haji Halimi itu saudara kandungnya kemudian mendesain acara supaya kita kumpulin semua keluarga nih. Kan bonggolnya ada Haji Wirnajaya dan seluruh anak keturunannya. Haji Wirnajaya dan Ibu Siti Zahra itu punya 3 anak perempuan semua. Ini yang muda-muda harus kenal sejarah. Perempuan semua 3. Saya juga bingung ya. Di kampung di Kubang sana ada 3 anak perempuan, cantiknya gak ketulungan gitu. Ya mesti kalau diurut itu mungkin ada keturunan ratu atau raja apalah kira-kira gitu. Ya kan? Itu kalau saya bayangin dulu gitu, kalau sekarang udah ada jalan ya dia. Kalau dulu itu ya Allah, kayak gimana itu? Sama kita membayangkan Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara pergi ke Mekah gitu. Saya pas ke sana Tanara melewati hutan dan sungai yang besar. Nah, kira-kira Kubang tuh ya dulu gitulah, gitu. Tanjakan Balangkas gitu ya. Becek. Nah itu bonggol pertama tuh Haji Wirnajaya. Bonggol kedua itu Haji Su'aib. Haji Su'aib itu dan anak keturunannya yang belum hadir di Haji Bayi dan rombongannya. Ini udah beranak pinak. Bonggol ketiga ada Kak Haji Mukmin udah Muslim udah ada, Kak Haji Hedi udah nggak ada. Pas ketemu sama mereka itu kelihatan mereka sudah sepuh. Kata Kak Haji Hedi sebentar lagi pensiun katanya. Tapi hidup itu jangan kenal pensiun, Kak Haji Hedi. Jangan pernah mengenal pensiun. Kunci awet muda adalah selalu punya aktivitas gitu. Terus bonggol yang ketiga itu keluarga Haji Sugian, Hasan Basri Sugian. Jadi ada keluarga Kadung Renah ada, keluarga Serang ada, hadir semua. Cilegon juga hadir, rombongan di Haji Ani sama Haji Evi, terus di Haji Uhi. Itu rombongannya, kita manggilnya ini, nama aslinya Hajah Sutihan. Kadang-kadang lupa juga manggilnya ya kan. Terus di Haji Uhi dan istri juga sudah hadir semua. Ada satu anaknya Kak Ivit ya,
Ivy sama almarhum di sana sebenarnya lagi ada di sana, tapi karena datangnya jam 2 malam jadi nggak bisa. Tapi kita ini sudah kumpul semua, mudah-mudahan di periode berikutnya itu lebih lengkap. Jadi woro-woronya emang harus jauh-jauh hari supaya semua orang menjadwalkan waktu yang tepat supaya bisa hadir. Saya aja kaget ketemu anaknya KH Edi yang di Sulaimaniyah di Klaten. Padahal saya hampir setiap 3 bulan ke Klaten, ke Joglo Tumyono itu. Ternyata anaknya itu jadi di pesantren Sulaimaniyah cabang Klaten. Kalau nggak ketemu sekarang nggak ngerti. Jadi kalau saya ya udah berkali-kali ke sana terpaksa dimyati nggak dapat angpau lah dari saya ya kan. Kalau ke sana ya pasti dikasih duit buat jajan ya. Belum rezekinya setelah ini baru gitu. Nah, jadi kita syukuri kalau kita lihat perjuangan leluhur kita, ya kan? Ini leluhur kita itu memang dengan segala keterbatasan. Yang saya saksikan sendiri itu misalkan almarhum bapak saya nggak kaya-kaya amat, tapi kalau orang Jawa bilang tuh banyak orang yang nyenyer di rumah. Jadi banyak orang yang nyenyer di rumah entah dari mana-mana itu. Kalau adik kandungnya sendiri wajar, karena memang itu menjadi tanggung jawab bapak saya. Atau saudaranya mama saya itu ya wajar. Tapi orang dari antah berantah, dari Sumur, dari Kapinango, dari mana-mana tuh saya juga bingung. Siapa gitu? Oh ini pokoknya kata bapak saya, saudara, dia mau masuk SPG, mau masuk apa gitu. Nah, perbuatan baik itu harus kita terus-menerus wariskan. Ada orang begini, sama orang lain dia baik dan sabar, tapi sama keluarganya sendiri nggak baik dan sabar. Sama orang lain dia royal, sama keluarga sendiri dia nggak royal. Itu bahaya. Jadi kita, keluarga kita besar ini nggak boleh begitu. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ini rata-rata kan santri semua nih. Biasanya hafal nih, apalagi dia, apalagi di Haji Uhi. Tapi mulai sekarang, terutama yang akil balik, jangan kayak burung beo. Bisa ngomong assalamualaikum tapi nggak menghayati maknanya. Itu dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, itu udah bekal hidup semuanya itu. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari, kan kalau api neraka tuh kayaknya simbolnya terlalu jauh. Neraka itu baru akan kita temui setelah kita meninggal. Tapi kalau saya tafsirkan nih, koreksi kalau saya salah nih dari Dewi. Neraka itu Allah ciptakan satu simbol keadaan yang tidak nyaman di kemudian hari. Kemudian hari itu mulai dari esok, lusa, bulan depan, tahun depan, sampai kehidupan kita setelah. Jadi Allah itu supaya kita ngerti di dalam tanda petik itu diingatkan dengan simbolisasi neraka itu. Kita harus mempersiapkan anak keturunan dan pasangan kita agar terlindung dari api neraka. Jangan sampai sekolahnya misalkan gagal. Jangan sampai hidupnya itu fakir. Jangan sampai hidupnya nelongso, menderita. Nah itu yang harus dipersiapkan. Terutama yang anaknya masih kecil-kecil. Sekarang udah jadi Mahmud semua. Intan udah jadi Mahmud, Mama Muda maksudnya. Kemudian Vika, Mila, Derani. Nah itu anak-anaknya itu harus dipersiapkan. Dulu keluar orang tua kita itu semaksimal mungkin dengan gaji yang sangat terbatas dan anak banyak.
masih bisa membantu orang lain, tapi mempersiapkan anak keturunannya sehingga kita bisa sampai seperti sekarang. Ya, buat mamah muda ada 3 nasihat dari Rasulullah. 0 sampai 7 tahun bermainlah bersama mereka. Ingat ya, 0 sampai 7 tahun bermainlah bersama mereka. 7 sampai 14 tahun disiplinkanlah mereka. Saatnya ngaji. Kalau main game diatur jadwalnya. Terus sekarang musuhnya itu game, Mobile Legends, Roblox. Bisa merengek seorang anak itu minta duit untuk beli apa namanya? Ya. Play Store, Google. Bisa merengek tuh, jangan pernah diturutin tuh. Itu senjata anak-anak tuh biasanya kan nangis ya kan. Kalau kita begitu dia nangis kita kasih, dia tahu tuh berarti nyak gue. Kalau gue nangis dia takut, bawa pusing kepalanya. Gue nangis aja nanti. Itu Google Play Store itu ratusan ribu kalau nggak salah. Jadi disiplinkan mereka, harus bisa ngaji dari pertama, dari kecil. Suka sedih ketemu orang udah dewasa, aduh saya itu nggak bisa ngaji. Wah itu anak keturunan kita, keluarga Wirna Jaya, keluarga Haji Su'eb, keluarga Hasan Basri Sugiat itu nggak boleh ada cerita ketemu kita punya ponakan atau cucu kita nanya nggak bisa ngaji. Wah celaka 12 tuh. Kita bisa dikutuk sama para leluhur kita tuh. Disiplinkan mereka, itu nomor 2. Yang ketiga, setelah 14 tahun adalah bertemanlah dengan mereka. Berteman itu anggap sebagai itu. Nggak bisa lagi dia dimarahin, diindoktrinasi. Nah biasanya emak-emak nih, kadang-kadang wah nasihatinnya panjang lebar ya kan. Kalau udah 14 tahun nasihatinnya sedikit aja. Diajak ngobrol, diberikan pemahaman bahwa tindakan itu kurang tepat atau tidak tepat karena efeknya, dampaknya akan begini. Jadi 3, yang pertama apa? Bermainlah bersama mereka. Yang kedua disiplinkanlah mereka. Yang ketiga adalah bertemanlah dengan mereka. Saya dengan anak-anak itu manggilnya bos, kalau nggak bro. Masa begitu bro? Nah, terus dari mulai anak-anak nih, karena ini keluarga kita udah mayoritas sudah punya anak-anak kecil. Pada usia yang udah mulai SMP, perhatikan betul-betul karena setiap anak itu membawa fitrah bakatnya sendiri-sendiri. Orang tua kewajibannya adalah menemukan passion atau bakat mereka atau fitrah mereka. Kadang-kadang seorang anak itu lari dari fitrahnya karena dipaksa oleh orang tua asal kuliah, asal sekolah gitu. Jangan-jangan memang bakatnya udah jadi kiai dia, berarti ngaji kitabnya harus hebat. Nah temukan sejak dini bakat fitrah atau passionnya si anak. Habis gitu ajak ngobrol. Kalau ketemu misalkan dia senangnya hitung-hitungan, matematika, ajak ngobrol. Pelan-pelan mulai SMA nanti ditanya anaknya kepengen kerja atau kuliah atau mempelajari fokus di bidang apa, dan dia harus diajarkan bertanggung jawab atas pilihan cita-citanya itu. Kalau dia pengen jadi dokter, ya dia nilai matematika, biologi, kimia, dan fisikanya harus tinggi. Kalau dulu kita kan cita-cita waktu kita kecil kan berubah-berubah terus, dari mulai jadi dokter, jadi abri, ya kan, jadi mantri, ya kan, jadi guru. Karena generasi orang tua kita itu nggak sempet mikir terlalu jauh mempersiapkan anaknya. Lawang makan aja susah. Waktu saya kecil sama mama itu di pinggir dulang itu makannya sama garam itu. Sempet tuh. Malah makan itu cuma sama mentega. Sekarang anak sekarang makan, ya Allah, ayam aja 4 potong ya. Generasinya anaknya di Haji Udin mungkin makan juga banyak ya. Wah udah melimpah ruah. Artinya standar kemakmurannya udah meningkat. Tapi begitu kita itu berkecukupan,
ujian bagi orang yang berkecukupan itu dua. Satu lalai, dua sombong. Ujiannya. Waktu kita miskin, kita prihatin, kita berjuang, kita disiplin. Begitu udah kaya, begitu udah luang, begitu udah longgar, banyak duit, lalai sama sombong. Lalai sama saudara, sombong sama saudara. Itu ujian. Tapi kalau kita lagi prihatin banyak masalah, kita dapat dua rezeki. Apa itu? Satu, rezekinya adalah rezeki kesabaran. Bener ya? Iya benar. Yang kedua apa? Kesadaran. Kesabaran dan kesadaran. Makanya orang jadi orang Islam itu nggak ada putus asa tuh. Selalu ada celah diajarkan oleh Allah dan Al-Quran dan hadis dan sunatullah, itu pembuka, selalu ada jawabannya. Berarti kalau kita udah longgar, kita nggak boleh lalai, nggak boleh sombong. Kalau kita ditimpa kesulitan, ya kan, jangan panik. Karena panik itu adalah separuh dari penyakit. Kalau ketenangan itu separuh dari obat. Itu kata Ibnu Sina tuh. Ibnu Sina itu kalau panik itu udah menjemput 50%-nya itu penyakit tuh. Tapi kalau ketenangan dan kesabaran 50%-nya itu udah ketemu solusinya. Itu ketemu obatnya. Jadi kakak-kakak, adik-adik, ya kan, ponakan-ponakan, ingat baik-baik beberapa hal yang saya sampaikan tadi supaya kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ayat kedua itu ada yang lebih dasar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur ma qaddamat lidok. Apa? Nafsum ma qaddamat lidok. Artinya, hai orang yang beriman, apa nih Haji? Wal tandur nafsum ma qaddamat lidok. Persiapkanlah apa? Diri kalian untuk hari esok. Itu dengan dua ayat itu bekal kita itu udah lumayan cukup tuh. Makanya kalau ada orang Islam hidupnya rada menderita, rada sulit, atau kalaupun miskin, gini, kalaupun dia tidak berkecukupan, dia tidak menderita. Orang Islam itu begitu. Dia tidak kaya, tapi dia tidak menderita. Jadi happy aja bawaannya. Jadi syukur aja. Makanya syukur itu adalah kebahagiaan yang murni. Makanya kalau kita banyak syukur, kita banyak bahagia. Tapi kalau kita banyak ngeluh, aduh, ya kumaha, kieu, kan? Nah, itu udah kita jemput tuh penyakit tuh. Ya kan? Aduh, eta ya kan, minantu, ya kan? Biasanya kalau ibu-ibu ya mikirinnya minantu, ya kan? Atau anak. Ini orang kita sebagai anak, jangan pernah lupa untuk memperlakukan dengan baik orang tua kita. Sini. Ini bongolnya Bi Haji baik, ya. Oh iya. Jadi ini baru datang Bi Haji baik itu yang dulu ngais saya. Bisa dibayangin ya, saya badannya besar, gendut. Jadi dia kalau ketemu saya suka nangis haru. Kok saya bisa sehat seperti ini gitu. Karena yang merawat dulu Bi Haji bayi, gendong-gendong. Saya sakit lama, tipes di rumah sakit Misi Rangkas, yang nungguin karena mama bapak saya kan kerja, dinas. Yang rawat itu. Jadi kalau Bi Haji bayi lihat saya itu, ya dia terharu. Terharunya pasti terharu, Pak. Ya. Nggak perlu dikasih uang juga, dia bahagia aja lihat saya.
Apalagi kalau dikasih. Tanda doang itu dikasih. Jadi kembali ke yang tadi, tanggung jawab kita yang terakhir itu, orang-orang tua kita ini beranjak tua. Ya. Jangan pernah bosan mendengarkan obrolan orang tua. Ya. Pasti semua anak ini suka bosan dengerin orang tua karena diulang-ulang kan. Bener ya? Dengerin aja. Jangan pernah keluar dari lidah kita itu membantah atau marah atau gak suka. Lebih baik telan aja. Karena itu ujian kesabaran. Kan lumayan. Ujian kesabaran itu dapatnya pahala. Cek orang Banten dia mah ulah ngorowelang. Mama saya kalau telepon saya itu minimal setengah jam. Gitu. Setengah jam. Ya, dulu waktu saya muda tuh suka bantah. Apa sih mah gitu kan. Tapi saya makin tua, oh iya. Jadi didengarkan saja. Malah kadang-kadang saya telepon, saya yang inisiatif telepon supaya saya tuh dapat obrolan lagi, pecahan lagi. Ya. Setua ini mama saya masih ngingetin saya udah sholat belum. Gitu. Jangan lupa makan. Waktu saya di Kanada, bapak saya yang ditanya bukan sekolahnya, bahasa Inggrisnya, dolarnya udah berapa. Bapak saya cuma nanya, anakmu bisa sholat apa enggak? Anakmu bisa ngaji apa enggak? Jadi bapak saya ngajarin saya, kasarnya gini, saya mah nggak kagum sama kekayaanmu, saya nggak kagum. Kamu udah malang melintang di dunia, Kanada itu keliling dunia, saya juga nggak kagum. Lawang saya juga diajak dipaksa ke Kanada, dia nggak mau, ya kan? Dolarmu berapa kaya juga, saya juga nggak kagum. Saya hanya akan kagum kamu baik apa enggak, terus kamu didik anakmu baik apa enggak. As simple as that. Sesimpel itu bapak saya itu. Bekali anakmu dengan pendidikan. Kalau kekayaan habis lah, gitu. Nah, dan terakhir sebelum beliau meninggal, waktu saya seminggu di rumah sakit itu, dia wanti-wanti supaya saya merukunkan dan mengharmonisasikan keluarga besar. Jangan ada yang berantem. Kalau berantem ya sebentar aja, 3 hari maksimal. Kalau kesel ya biasa. Makanya juga sama suami suka kesel ya? Sama suami suka kesel ya? Kesel ya? Ada nggak dari suami yang nggak cocok? Kenapa masih bertahan? Karena menghormati komitmen suci pernikahan. Suami istri juga jangan cuma lihat negatifnya aja, jangan cuma lihat nggak cocoknya aja. Di balik itu banyak yang baiknya, banyak yang cocoknya. Jadi suami itu juga sama kita menikah dengan keluarga besar Wirna Jaya. Kita itu seperti menikah dengan keluarga Kadin Renah, kita menikah dengan keluarga Labuan. Pasti ada yang tidak cocoknya, namanya hidup, tapi jangan dipertajam ketidakcocokannya itu. Kantongin, lupakan, sabar saja. Yang penting jangan ganggu silaturahmi dan kerukunan keluarga. Malah lebih baik saling bantu. Dicek ponakan si anu udah, jangan sampai ada yang tertinggal. Gitu. Nanti kalau ada salah satu keluarga kita tertinggal, dia pasti kemungkinan besar akan minder datang ke pertemuan. Itu nggak boleh ada. Itu dosa besar kita kalau ada keluarga yang mestinya harus kita bantu terus nggak kita bantu. Saya kira cukup sekian. Apalagi udah ada Bi Haji baik sudah datang. Jadi sekali lagi kita jaga betul kerukunan kita. Kita udah sekarang lebih mudah menjaga silaturahmi. Ada grup WhatsApp, ya kan? Anak-anak sekarang udah pakai HP dan harus saling diperkenalkan supaya kita di jalan nanti kalau ditegur jangan sampai nggak saling kenal. Lebih kurangnya mohon maaf.
mewakili keluarga besar Haji Halimi Sueb dan Haji Sueb bin Haji Muhammad mengucapkan Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi lebih kurangnya mohon maaf yang disampaikan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.